Kerangka kerja 10 jenis inovasi disusun menjadi 3 kategori. Jenis di sisi kiri kerangka adalah yang paling fokus secara internal dan jauh dari pelanggan. Sementara, semakin Anda bergerak ke sisi kanan, jenis inovasinya menjadi semakin terlihat oleh pelanggan. Kategori pertama adalah configuration. Jenis inovasi ini difokuskan pada cara kerja terdalam dari suatu perusahaan dan sistem bisnisnya. Kedua adalah offering atau penawaran. Jenis inovasi ini difokuskan pada produk atau layanan inti perusahaan, atau kumpulan produk dan layanannya. Yang ketiga, experience, pengalaman. Jenis inovasi ini difokuskan pada lebih banyak elemen yang dirasakan langsung oleh pelanggan. Keeley menekankan dalam bukunya bahwa kerangka ini bukanlah timeline sebuah proses, juga tidak menyiratkan urutan atau hierarki di antara jenis-jenisnya. Kombinasi jenis apapun dapat hadir dalam suatu inovasi, dan inovator dapat memulai dengan jenis inovasi manapun dalam kerangka kerja itu. Dalam hal configuration, ada 4 jenis inovasi, yaitu profit model, network, structure, dan proses. Dalam kategori offering, ada 2 jenis inovasi, yaitu product performance dan product system. Sementara di kategori experience, ada 4 jenis, yaitu service, channel, brand, dan customer engagement. Yuk kita bahas cepat ya, satu per satu. Profit model adalah inovasi dalam hal cara menghasilkan uang. Misalnya Apple yang sebelumnya menjual musik di iTunes, kemudian beralih ke menyewakan musik di Apple Music. Sementara network adalah bentuk inovasi dalam hal menciptakan koneksi dengan pihak lain untuk menciptakan nilai. Contohnya apa yang dilakukan P&G dengan P&G Connect Plus Develop, yang mengundang para inovator siapapun dan dimanapun untuk menciptakan inovasi produk untuk P&G. Structure adalah pola inovasi dengan cara menselaraskan talenta dan aset. Misalnya maskapai Southwest Airlines yang menggunakan jenis pesawat yang sama untuk semua armadanya, sehingga para pilot, kru, dan tim maintenance nggak perlu repot menguasai semua jenis pesawat. Proses adalah jenis inovasi yang berkaitan dengan metodologi yang khas atau superior atas bagaimana melakukan pekerjaan Anda. Misalnya, Zara punya kecepatan yang luar biasa dalam memproduksi 1000 desain busana per bulan untuk kemudian disalurkan ke 1.600-an outletnya setiap 2 minggu sekali. Product performance adalah inovasi yang fokus pada fitur atau fungsionalitas spesial yang menjadi pembeda. Misalnya, Apple yang di tahun 2007 meluncurkan sebuah smartphone dengan full layar sentuh tanpa keyboard fisik. Kalau product system, itu adalah jenis inovasi di mana suatu produk atau layanan saling melengkapi produk atau layanan lainnya sehingga meningkatkan nilai bagi pelanggan. Contohnya Microsoft Office yang merupakan gabungan dari beberapa aplikasi. Ada Word, Excel, PowerPoint, Outlook, di mana setiap aplikasi saling menguatkan yang lainnya. Sehingga total nilai yang diperoleh pelanggan lebih tinggi dibandingkan jika ia membeli berbagai aplikasi tersebut dari perusahaan yang berbeda-beda. Service adalah inovasi yang berkaitan dengan peningkatan dukungan terhadap penawaran yang diberikan pada pelanggan. Zappos misalnya sangat terkenal dengan fokus radikalnya pada kebahagiaan pelanggan. Mereka bersedia membeli produk pesaing demi memenuhi kebutuhan pelanggannya. Channel adalah jenis inovasi yang berkaitan dengan bagaimana penawaran Anda disajikan atau diantarkan ke pelanggan. Amazon menggratiskan biaya download pada pelanggan yang membeli e-book, film, atau musik di perangkat Kindle-nya. Brand adalah jenis inovasi yang berkaitan dengan bagaimana sebuah penawaran atau bisnis direpresentasikan ke publik. Richard Branson membangun kerajaan bisnisnya di beragam sektor, yaitu travel, wellness, music, media, financial services, dan space, dalam satu personality brand yang konsisten, yang merepresentasikan jiwa playfulness, modern, dan energetik. Terakhir adalah customer engagement. Jenis inovasi ini menyajikan pola interaksi pelanggan yang sangat distintif. Harley Davidson misalnya itu sangat mahir sekali memainkan jenis inovasi ini. Komunitas pengendara Harley Davidson mendongkrak loyalitas pelanggan, di saat yang sama menjadi mesin promosi yang tidak ada habisnya.